Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 April, jam 10.50 waktu Belanda atau waktu Eropa. Jadi hari ini hari ketiga puasa waktu Belanda. Jadi tadi buka puasanya itu jam 9 pas, jadi kurang lebih baru 1 jam 50 menit yang lalu. Saya masih agak kenyang sedikit ini sebenarnya. Jadi ya, ini video ketiga. Video ketiga ini seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan lebih ke perkenalan diri saya. Jadi tujuan saya memperkenalkan diri, alasan utamanya itu untuk, menghindari salah paham ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya harus tekankan jadi saya ingin menekankan bahwa saya adalah seorang saintis. Kalaupun saya melakukan hacking, itu sebenarnya untuk tujuan riset itu sendiri. Jadi tidak ada tujuan lain, karena berhubung sudah mulai ada beberapa permintaan yang masuk, bahkan ada yang bersedia membayar, tapi sebenarnya saya tidak ingin melakukan itu. Saya hanya ingin memberikan, pengetahuan ke masyarakat, bagaimana caranya agar terhindar dari, menjadi korban cyber. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Tapi tetap tetap hacking kita akan teruskan. Oke, kemudian yang kedua mungkin saya sharing perkenalan diri, yaitu ya mungkin untuk berbagi pengalaman ya, mungkin, sebagai inspirasi bagi yang lain, mungkin ada juga yang mencoba mengikuti jalur yang saya lalui. Yang saya maksud saya lalui ini bukan hanya jalur sebagai hacker, sorry, sebagai saintis, bukan hacker ya. Eee, Bisa juga mungkin jalur ingin bersekolah atau apa aja yang mungkin yang sejenis ya. Kemudian yang kedua karena ya itu, karena saya saintis, kemudian karena seorang saintis yang normal ya, artinya memang tidak ada hal yang harus disembunyikan dari saya, dan saya pun tidak perlu bersembunyi. Jadi tidak ada masalah untuk memperkenalkan diri. Oke, jadi kita mulai saja, kita bahas dulu bagaimana caranya, perjalanan bagaimana caranya sampai akhirnya saya ke titik ini ya. Jadi begini, jadi untuk menjadi expert itu ada 2 jalur. Yang pertama itu yang pertama itu adalah jalur underground. Underground itu maksudnya jalur bisa jadi autodidak atau dia dia, join ke community ya. Yang kedua, itu jalur, pendidikan formal. Nah, kebetulan karena saya memang lahir ya, besar, di daerah, memang sangat sulit mencari channel untuk melakukan itu. Jadi satu-satunya cara untuk menuju ke sini, itu adalah dengan melalui jalur sekolah. Tentu saja tidak ada yang ini ya, tidak ada yang lebih baik, tidak semuanya ada kelebihan kekurangannya. Maksudnya begini, kalau yang jalur, otodidak, jalur underground itu, biasanya mereka lebih expert, karena mereka fokus terus di satu titik ya. Kalau lewat jalur sekolah itu biasanya mungkin, ya ada banyak yang harus dilakukan, ada banyak, diselipkan pengetahuan-pengetahuan lain. Jadi mungkin kalau kalau di jalur sekolah mungkin lewat lewat jalur pendidikan ini maksudnya mungkin lebih ini ya, mungkin lebih punya pengetahuan yang luas, tapi mungkin lebih tidak dalam. Makanya itu kalau yang lewat jalur akademik itu biasanya harus disertai juga dengan otodidak sendiri. Dia harus aktif sendiri mencari mencari teman, mencari referensi, harus giat ya. Jadi hari ini saya sharing bagaimana perjalanan saya akhirnya sampai ke ya paling tidak sampai ke seorang praktisi ya, sampai hari ini ya. Jadi mungkin saya sharing dulu screen-nya. Oh, oh, belum. Ya mungkin di sini. Oke. Ya, functioning. Ya, jadi perkenalan. Jadi nama saya itu Falsadikin. Jadi pekerjaan saya sekarang itu seorang saintis. Fokusnya itu di security untuk IoT. Yang dimaksud IoT itu Internet of Things. Jadi saya sebutkan dulu asal saya itu saya terlahir di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi sejak TK sampai SMA saya menempuh pendidikan di sana. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu,
di mana itu Kendari. Jadi Kendari itu sebenarnya terkenal dengan, kota pantai ya, banyak pantai di sana. Jadi kalau saya pulang, liburan ke kampung, itu biasanya saya jalan-jalan ke pantai dulu. Jadi mungkin Anda coba bisa jalan-jalan ke sana juga mungkin. Ya mungkin kalau mau dilihat posisi lokasinya itu kurang lebihnya ada di Sulawesi Tenggara itu ada di sini kotanya. Mungkin tidak banyak yang tahu. Nah, di sana juga itu terkenal beberapa makanan. Jadi ada sate pokea, ada lapa-lapa. Lapa-lapa ini dari beras khusus ya, dimasak dengan daun kelapa. Ada kabuto. Kabuto itu biasanya apa namanya? Ubi, ubi di kalau nggak salah difermentasi ini. Kemudian ada juga jenis makanan lain seperti apa ini? Kapuru kalau nggak salah. Ini dari jagung ditumbuk. Kemudian kota Kendari juga penghasil jambu mente. Kemudian ada juga mereka juga makanan khasnya itu namanya mereka bilang sinonggi, tapi sebenarnya kalau di Papua juga ada namanya papeda kalau nggak salah. Ya itu kotanya. Mungkin Anda bisa mengunjungi suatu saat nanti. Kotanya menarik, kota kecil, banyak pantai di sana. Makanannya juga punya makanan khas yang unik ya. Kemudian karena seperti saya bilang tadi, karena saya tidak punya jalur channel yang baik, komunitas yang baik, makanya akhirnya satu-satunya cara untuk berkembang, saya akhirnya melanjutkan studi. Ya, studi saya itu di S1 dan S2 di Universitas Gajah Mada, tepatnya di Fakultas Teknik ya. Saya habiskan waktu cukup lama di sini. Cukup lama saya di UGM ya. Bukan bukan ya tidak bisa dibilang mahasiswa yang brilian ya. Kemudian setelah lulus kebetulan saya beruntung ada satu universitas yang mau menampung saya jadi dosen di sana. Itu namanya dulu STIMIK Amikom Yogyakarta, sekarang namanya berubah menjadi Universitas Amikom Yogyakarta. Di situ saya mengajar komputer network, network security, dan kriptografi. Kemudian kalau nggak salah saya mengajar itu, seingat saya sekitar 3 semester full ya, hampir 2 tahun saya di sana, termasuk dengan semester pendek. Terus setelah itu saya beruntung ada jadi di sini satu titik balik bagaimana progres perkembangan saya menjadi seorang taruhlah praktisi ya. Di sini titiknya kemudian di sini awal mula saya beruntung ada satu institut di Jerman yang mengundang saya untuk melakukan riset. Itu namanya Fraunhofer Institute Focus di Berlin. Mungkin kalian tahu ini Fraunhofer ini adalah satu apa namanya institut yang paling besar di Jerman, yang paling bergengsi kalau di bidang applied science ya, applied research. Mereka ini penemu banyak hal. Salah satunya misalkan kalau Anda pernah tahu, tahun 2000-an itu kita sering pakai MP3. Nah, mereka ini penemu MP3. Jadi mereka menemukan algoritma teknik tertentu untuk melakukan kompresi pada multimedia tanpa menghilangkan kualitasnya. Jadi signifikan kompresinya tanpa menghilangkan kualitas suaranya ya. Kemudian ada banyak penemuan mereka. Kalau Anda bisa search itu bisa di list sangat banyak ya. Karena ini memang salah satu lembaga paling bergengsi. Jadi saya tidak mau kehilangan kesempatan. Saya coba masuk ke sini. Nah kebetulan saat itu saya dapat dana dari FP7 namanya, Seven Program dari Uni Eropa. Di situ pendanaannya, kemudian akhirnya di waktu yang sama saya coba mulai meregistrasi program doktoral saya di TU Berlin saat itu. Jadi saya coba berkompetisi, kompetisinya cukup ketat karena waktu itu memang pengalaman industri saya masih kurang, pengalaman riset saya juga masih kurang. Waktu itu saya masih junior, saya ditempatkan di project namanya waktu itu pengembangan pengukuran jaringan ya, ada nama tool namanya multi hop packet tracking. Jadi itu tool itu tujuannya menghitung one way delay antara hop by hop di internet. Jadi mungkin Anda bisa juga coba download, coba pakai tool itu menarik. Jadi dia bisa mengukur sangat akurat delay di internet, delay traffic packet di internet. Jadi tapi kalau Anda ingin tahu lebih detail, Anda bisa baca paper ini. Jadi di sini saya berkontribusi, waktu itu saya memaintenance juga, saya yang melakukan running prototipe-nya ya, simulasinya. Bukan simulasi, itu beneran pengukuran. Kita punya beberapa poin di Perancis, di Spanyol, di Berlin juga.
kita pasang beberapa probe di sana, kemudian kita ukur, kita bandingkan dengan teknologi yang sudah ada sekarang. Mungkin ini menarik, Anda bisa baca papernya. Seterusnya, ya karena kompetisi sangat ketat, kemudian waktu itu saya putuskan untuk fokus di PhD daripada bekerja di project. Kemudian saya beruntung bisa melanjutkan program doktoral saya di Freie University Berlin di Jerman. Ya waktu itu karena saya fokus, jadi ada banyak saya kerjakan di sana. Ya sebenarnya tidak terlalu istimewa ya. Seperti standar PhD student itu biasanya publish paper, ikut conference, tulis jurnal, dan akhirnya saya berhasil menyelesaikan doktoral disertasi saya di bidang security protocol untuk wireless indoor positioning. Ya, ya sebenarnya bagi saya ini salah satu flow yang harus saya ikuti. Ya ini juga pengalaman menarik karena perjalanan 5 tahun di Berlin itu salah satu babak yang paling berkesan dalam hidup saya. Di situ juga anak pertama saya lahir. Kemudian ya seperti biasa, karena kalau menurut saya sih tidak ada terlalu yang spesial yang saya lakukan di conference ini, tapi yang paling menarik bagi saya itu adalah ketika saya punya kesempatan mengunjungi banyak conference. Waktu itu saya beruntung bisa kemana-mana karena conference itu ya. Kalau cuman jalan-jalan itu bagi saya biasa. Setelah sampai di Eropa kita dengan mudah bisa jalan kemana saja. Tapi yang paling menarik bagi saya kesempatan mengunjungi conference itu dan bertemu banyak orang. Dari Berlin saya ke New York, ke Las Vegas, di sini Los Angeles ya. Ini Los Angeles, pantai Santa Monica di Los Angeles. Kemudian saya sempat juga mengunjungi Washington DC. Ada banyak conference yang saya kunjungi, termasuk juga di Jepang ya, di daerah Jepang, daerah Asia. Waktu Jepang, Osaka, Nara, waktu itu sempat saya kunjungi bahkan bersama keluarga. Jadi yang menarik jadi PhD student bagi saya saat itu bukan justru dari paper yang saya hasilkan, tapi justru karena jalan-jalannya itu, jalan-jalan dibiayai itu. Kemudian seterusnya, setelah saya selesai, kemudian saya merasa belum cukup ya. Saya merasa masih ingin terus mengembangkan diri. Kemudian saya beruntung ada satu titik juga yang menurut saya ini lompatan tertinggi dalam karir saya, itu adalah ketika saya dapat dana dari United States Department Homeland Security. Jadi waktu itu sudah jelas saya bukan seorang Amerikan ya, bukan berwarga negara Amerika, kemudian juga tidak sedang tinggal di Amerika, tapi saya bisa dapat dana dari Departemen Homeland Security. Bagi saya ini sebuah achievement yang sangat besar. Ini juga salah satu yang mungkin menjadi batu loncatan sangat tinggi di karir saya ya. Kemudian jadi kita dapat dana dari itu, saya sendiri di hosting sebagai postdoc di University of Houston di USA. Nah, waktu itu kita mengerjakan proyeknya juga sangat menarik, yaitu waktu itu karena pemerintah Amerika itu mau menghandover sistem emergency service. Mungkin Anda tahu 911 call center ya, sistem 911 pemanggilan darurat ya, kalau misalkan ada kebakaran atau ada kriminal. Nah, itu mereka punya program untuk memindahkan sistem telepon konvensional ke sistem telepon IP base ya, berbasis IP, berbasis session initiation protocol ya. Nah, waktu itu kan yang kita investigasi itu kita mendevelop metode untuk metode untuk langkah preventif untuk mendeteksi boot call dan float ke 911 call center. Jadi karena berbasis IP tentu itu membuka attack vector baru yang mungkin yang sering bisa terjadi di internet. Seterusnya kemudian setelah itu, nah di sini juga ada anak kedua lahir, jadi berkesan juga, kota ini berkesan juga buat saya dan keluarga ya, buat kami keluarga, karena anak kedua kami lahir di sini, dan setelah itu kami sebenarnya cuma setahun di sini. Kemudian ada lagi, setelah itu saya balik lagi ke Eropa, saya masuk di Philips Lighting waktu itu tahun 2017, kemudian mereka split out, berdiri sendiri, namanya sekarang Signify. Nah di sini juga salah satu hal yang membuat saya progresnya cukup cepat ya, karena saya bertemu expert di sini. Saya bertemu banyak expert, banyak orang-orang praktisi, itu memperkaya wawasan saya, mengubah cara saya berpikir juga, dari semula gaya berpikir akademik ke gaya berpikir industri ya. Nah di sini pekerjaan saya sebagian besar itu ya mendevelop prototype. Jadi kerjaan saya banyak kan mendevelop di sini.
Salah satunya ada banyak prototipe yang saya develop, salah satunya misalkan saya develop Zigbee Distributed Intrusion Detection System, dan yang masih banyak lagi ya, ada beberapa, saya cukup banyak mencoba melibatkan diri di pembuatan prototipe. Kemudian dari prototipe ini sebagian itu menghasilkan paten, jadi sejauh ini saya sudah mendaftar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ada sudah 7 paten. Kalau mau lihat lebih detail bisa cek ke LinkedIn saya. Ya, paten-paten itu sebenarnya baru terdaftar, yang pertama kali itu 11 April 2019. Artinya bahwa, biasanya paten itu setelah didaftarkan ada masa tenggang waktu kira-kira 18 bulan baru publish ke publik ya, dipublish oleh, biasanya kalau kami daftarnya ke European Patent Office. Nah, mungkin jadi kemungkinan itu sekitar bulan 10 tahun ini akan muncul satu yang sudah bisa publish, sudah bisa saya share, mungkin jadi satu sesi juga di sharing, channel ini. Kemudian ada juga yang menarik itu salah satunya teknik mendeteksi misalkan reset factory pada IoT devices. Ada juga berhubungan dengan Li-Fi security. Li-Fi itu salah satu metode baru ya untuk komunikasi yang berbasis cahaya, di mana selama ini kita tahunya berbasis radio seperti Wi-Fi. Ini kita ada yang baru Li-Fi. Ini produk kami juga, sudah launching di pasaran. Dan banyak lagi, mungkin paten-paten ini nantinya bisa saya share juga nanti sebagai di channel di video-video berikutnya, selain tutorial hacking ya yang akan saya berikan juga. Kemudian di waktu kosong juga saya masih sempat menulis paper. Jadi mungkin yang tertarik yang saya bilang tadi, Zigbee IoT Intrusion Detection System, Anda bisa baca di sini, linknya ada di LinkedIn saya. Di sana itu ada link sementara ya, link sementara untuk paper ini yang resminya nanti akan dipublish bulan Mei mendatang ya. Jadi Anda bisa baca. Kebetulan paper ini kualitasnya cukup bagus karena di conference itu dinominasikan sebagai calon penerima Best Paper Award 2020 ya untuk IoT BDS 2020. Ya kita lihat saja nanti apa berhasil atau tidak. Meskipun kalaupun saya dapat achievement seperti ini sudah tidak terlalu berarti buat saya karena ya ini biasanya untuk para akademisi, tapi tidak tahu mengapa mereka memilih salah satu kandidat paper ini sebagai calon The Best Paper Award. Kemudian di waktu kosong saya juga ya biasa, saya juga kalau ada waktu kosong saya coba-coba ambil sertifikasi, ya sebenarnya standar ya, cuman iseng-iseng aja. Cuman mengetes saja apa saya tahu apa tidak. Misalkan Certified Ethical Hacker, ya ada forensic specialist, security specialist, server security specialist, dan seterusnya, web security specialist dan seterusnya. Mungkin bisa saya share juga nanti mungkin bagaimana kita misalkan melakukan SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, ya ada macam-macam teknik path transversal, ada banyak bisa saya share dari hasil sertifikasi ini ya. Ada banyak. Ya, sekian. Ya, jadi yang ingin tahu lebih detail, Anda bisa kunjungi LinkedIn saya. Di sana sudah saya letakkan beberapa paper yang ini ya. Waktu saya masih PhD student, yang sebagian aja, nggak semua. Kemudian di sana ada juga list paten yang sudah saya daftarkan sejauh ini. Ya, untuk perkenalan sampai di situ saja. Jadi kalau ada pertanyaan, misalkan mau konsultasi bagaimana caranya mau studi di luar negeri, boleh saja komen aja di list komen di bawah ini, di sini ya. Silakan komen. Kemudian apa lagi yang ya cuma itu saja yang ingin saya sampaikan. Demikian perkenalan diri. Ya jangan lupa share, kemudian subscribe biar video ini bisa terus berlanjut ya. Kalau responnya bagus, makanya saya juga akan lebih semangat terus melakukan sharing ilmu pengetahuan. Jadi mungkin nantinya dua. Jadi salah satu detail praktikal hacking misalnya, karena itu yang selama ini saya bisa tunjukkan dengan bagus ya. Maksudnya saya bisa tunjukkan secara live. Mungkin juga, tapi tetap juga mungkin saya akan share hal-hal yang lebih general agar yang lain juga bisa belajar. Karena biasanya kalau terlalu detail itu hanya spesifik untuk orang-orang tertentu. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sesi berikutnya itu rencananya membahas middle attack seri 2. Seri 2 itu saya akan bahas lebih detail apa yang terjadi antara untuk man in the middle attack itu sendiri ya. Ya, sekian. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.